Hai sahabat belajar Budi Sulaksono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita selalu menjaga kesehatan. Selalu ingat pesan ibu dengan 5M agar tubuh kita terhindar dari virus, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, atau tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, kali ini kita akan melanjutkan materi gerak dan gaya bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini, kita akan mempelajari gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Yuk kita simak penjelasannya. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap dari waktu ke waktu. Contohnya, mobil di jalan tol yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Perhatikan contoh berikut. Sebuah mobil bergerak lurus ke depan dengan kecepatan tetap 5 meter per sekon. Persamaan gerak lurus beraturan atau GLB dituliskan dalam persamaan S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak dengan satuan meter, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Karena kecepatannya tetap, sehingga grafik gerak lurus beraturan atau GLB dapat digambarkan sebagai berikut. Hubungan kecepatan dengan waktu. Hubungan jarak dengan waktu. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Artinya, kelajuan suatu benda selalu bertambah atau berkurang secara teratur, sehingga benda dipercepat secara teratur yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, GLBB dipercepat, atau gerak benda diperlambat secara teratur yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Contoh GLBB dipercepat antara lain gerak mobil saat menjauhi lampu merah atau traffic light, gerak buah jatuh dari pohonnya. Contoh GLBB diperlambat antara lain gerak mobil saat mau mendekati lampu merah, gerak benda yang dilempar ke atas. Persamaan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dituliskan dalam persamaan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, dengan VT sama dengan V0 ditambah A kali T, di mana S adalah jarak dengan satuan meter, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. VT adalah kecepatan saat waktu tertentu, satuannya meter per sekon. T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Percepatan dapat dihitung menggunakan persamaan A sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, atau sama dengan delta V per delta T, di mana A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Delta V adalah perubahan kecepatan. Delta V sama dengan VT dikurangi V0.
V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Vt adalah kecepatan saat waktu tertentu, satuannya meter per sekon. Delta T adalah perubahan waktu tempuh dengan satuan sekon. Delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal, atau waktu akhir dikurangi waktu awal. Pada persamaan ini, ada variabel A yang berarti percepatan. Pada GLBB, karena kecepatannya berubah, maka ada percepatan di sana. Kalau kita buat grafik, hubungan kecepatan dengan waktu pada GLBB dipercepat sebagai berikut. Grafik hubungan kecepatan dengan waktu pada GLBB diperlambat sebagai berikut. Sedangkan grafik hubungan jarak dengan waktu pada GLBB dipercepat adalah sebagai berikut. Grafik hubungan jarak dengan waktu pada GLBB diperlambat sebagai berikut. Untuk mengamati gerak lurus suatu benda, kita bisa melakukan percobaan menggunakan Tiger Timer. Tiger Timer digunakan dalam percobaan fisika untuk mengamati karakteristik gerak suatu benda. Tiger Timer merupakan alat yang berfungsi untuk merekam perubahan suatu kecepatan pada benda, di mana alat ini dilengkapi dengan pita yang dapat merekam perubahan kecepatan suatu benda. Hasil rekaman alat ini dapat terlihat berupa titik-titik yang memiliki jarak antara titik satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu pola. Melalui pola-pola yang dibentuk oleh pita pada Tiger Timer inilah, kita bisa menentukan apakah gerak benda termasuk GLB, GLBB dipercepat, atau GLBB diperlambat. Pola ketikan pada pita Tiger Timer yang dibentuk oleh gerak lurus beraturan atau GLB sebagai berikut. Jarak antara titik-titik pada pita sama kerapatannya. Artinya, mobil bergerak dengan kecepatan tetap dari awal bergerak sampai akhir. Pola ketikan pada pita Tiger Timer yang dibentuk oleh gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat sebagai berikut. Cara membacanya dari kanan menuju kiri atau berlawanan arah dengan gerak benda. Jadi, semakin ke kiri, titik-titiknya semakin rapat. Artinya, kalau semakin rapat, maka kecepatan benda semakin cepat, sehingga menandakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Pola ketikan pada pita Tiger Timer yang dibentuk oleh gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau GLBB diperlambat sebagai berikut. Mobil bergerak ke kanan. Cara membacanya dari kanan menuju kiri atau berlawanan arah dengan gerak benda. Jadi, semakin ke kiri titik-titiknya semakin renggang. Artinya, kalau semakin renggang, maka kecepatan benda semakin lambat, sehingga menandakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Selain menggunakan Tiger Timer, kita bisa mengamati gerak lurus suatu benda dengan menggunakan tetesan oli. Misalnya pada kasus sebuah mobil pengangkut oli atau minyak goreng yang sedang melaju, kemudian tangki minyaknya bocor, sehingga menetes di jalanan. Jika mobil tangki bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan atau bergerak lurus beraturan, maka tetesan-tetesan oli akan memiliki pola jarak yang sama antar tetesan. Pada saat melaju semakin kencang atau GLBB dipercepat, tetesan minyak goreng akan semakin jauh jaraknya. Kemudian, apabila mobil bergerak semakin melambat atau GLBB diperlambat, maka jarak tetesan minyak goreng akan semakin rapat. Jadi, cara membaca gerak benda pada tetesan oli atau tetesan minyak adalah searah dengan gerak benda. Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatan dan percepatannya. Perhatikan gambar pada tabel.
Pada GLB, kecepatannya tetap sehingga percepatannya 0. Sedangkan pada GLBB, kecepatannya berubah secara teratur sehingga percepatannya tetap atau konstan. Demikian penjelasan tentang gerak benda, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Semoga bermanfaat. Jika penjelasan ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe, lonceng, like, komen, dan share kepada saudara atau teman kalian. Sampai bertemu di materi gerak dan gaya berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.